Telepon 2 menit itu mengumbah seluruh hidupku. Suara Angela di ujung sana terdengar santai, hampir riang. "Bu, kita berangkat ke Eropa besok. Aku sudah jual rumah dan mobil," katanya, seperti mengumumkan barang yang dibuang di pasar loak. Lalu ia menutup telepon, tanpa jeda, tanpa alasan, seakan-akan rumah pantai itu hanya benda mati yang bisa dipindah tangan kapan saja. Aku duduk di kursi goyang tua di beranda, menatap bukit laut yang pecah-pecah di kejauhan. Angin membawa bau garam dan kertas tua, bau yang selalu mengingatkanku pada Robert, pada tumpukan suratnya yang tak pernah rapi. Rumah ini berdiri di atas kenangan, foto-foto, cangkir kopi yang retak pada pinggirannya, papan kayu yang masih menyimpan bekas sandal kecil Angela ketika ia berlari ke pantai sebagai anak. Mobil tua keluarga, truk yang sering kami gunakan untuk menurunkan kayu di musim dingin, semuanya punya cerita. Dan sekarang, menurut anakku, semuanya telah dibayar dengan tiket pesawat. Kemarahan datang seperti hujan mendadak, deras, dingin, dan tak sepenuhnya bertujuan pada Angela saja. Ada juga rasa malu, seperti kain tipis yang terbuka sebelum semua tetangga bisa memandang. Tetapi di atas semua itu, ada perasaan lain, perasaan dikhianati. Aku tahu bagaimana perasaan itu. Setelah Robert meninggal, dunia kami menjadi rapuh. Ia selalu melindungiku dari hal-hal yang menyakitkan. Namun hidupnya juga berisi rahasia yang tampaknya ditujukan untuk melindungi kami. Atau mungkin untuk melindungi aku sendiri, cara yang hanya ia pahami. Aku menatap telepon yang masih hangat di tanganku, dan mengingat sebuah amplop coklat yang terselip di antara buku-buku Robert. Amplop yang ia berikan kepadaku beberapa minggu sebelum penyakitnya benar-benar mengambilnya. "Simpan itu sampai kau merasa siap," katanya. Suaranya serak namun tegas. Aku menyimpannya di laci meja, bersama dengan kunci-kunci yang tak terpakai. Waktu itu aku pikir itu salah satu dari banyak rencana Robert yang ramah. Sebuah surat wasiat kecil, dokumen yang mungkin membereskan pajak, atau sekedar sebuah catatan cinta. Aku tidak pernah membuka amplop itu sampai 3 hari setelah panggilan Angela. Saat aku menyobek amplop itu, bau tinta dan kertas tua menyeruak, membawa kembali suara Robert duduk di kursi kulitnya, kakinya menendang koran pagi. Di dalamnya ada beberapa lembar surat, kopian dokumen perusahaan, dan sebuah catatan pendek dari tangannya. Bukan surat emosional yang panjang, melainkan instruksi sederhana dan jelas. Dokumen-dokumen itu mengungkap sesuatu yang tak kubayangkan. Robert, selama tahun-tahun terakhirnya, telah mengalihkan sebagian aset keluarga ke sebuah perusahaan yang ia dirikan sendiri. Dan secara hukum, aku tercatat sebagai pemilik tunggal perusahaan itu. Tak ada angka-angka bombastis yang menakutkan, hanya catatan rekening, sertifikat kepemilikan kecil, dan alamat safety deposit box di sebuah bank yang tak jauh dari sini. Robert menulis bahwa ia tidak ingin masalah bagi keluarganya setelah ia tiada. Ia menulis bahwa ia takut keputusan finansialnya, kebijakan bisnis yang ia buat tanpa bicara kepadaku, suatu hari akan menimbulkan perdebatan. Tapi di akhir catatannya, ada kalimat yang membuatku berpikir lama. Jika salah satu dari kita tergoda menyerahkan apa yang seharusnya dijaga demi kenyamanan sementara, kau harus punya ruang untuk mengajar yang lain. Atau menutup amplop dengan jari-jariku yang gemetar. Kata-kata Robert berputar-putar di kepalaku, membentuk jalinan yang sulit. Apakah maksudnya mengajar? Dan apakah aku siap menjadi guru yang dingin? Aku tahu satu hal, aku bukan wanita yang ingin balas dendam. Robert tidak pernah mengajarkan itu. Namun ia juga tahu bagaimana menjaga martabat keluarganya, bahkan jika itu berarti membuat perhitungan yang tampak keras. Pikiran-pikiran itu belum berakhir ketika aku melihat foto kecil yang terlipat di antara dokumen. Foto kami berdua di pantai ini, diambil saat matahari tenggelam. Angela kecil merebah di atas pasir, tertawa. Aku menyentuh sudut foto itu seperti meraba adegan lama. Kemudian aku mengangkat telepon dan memanggil Mr. Peterson. Dia datang 2 hari kemudian, membawa wangi kopi dan tas kulit yang menandakan kebiasaan rapat orang-orang yang hidupnya berkutat di antara kertas. Mr. Peterson bukan pengacara yang suka berpidato. Ia berbicara pelan, dengan jeda yang membuat kata-katanya seperti dipilih satu persatu. Aku menjelaskan semua, panggilan Angela, amplop, dokumen perusahaan. Ia membaca salinan-salinan itu dengan kacamata kecil di ujung hidungnya. Lipatan-lipatan bibirnya menunjukkan perhitungan. Kita punya bukti kepemilikan yang sah, katanya akhirnya. Jika perusahaan itu memang terdaftar atas namamu, maka penjualan rumah dan mobil, yang indikasinya dilakukan atas nama kepemilikan pribadi, bisa saja batal demi hukum. Tapi akan rumit. Kita tidak bicara tentang memutar waktu, kita bicara tentang proses, pembatalan jual beli, pembuktian bahwa Wayne, Edward, tidak punya hak untuk menjual berdasarkan manipulasi, dan kemungkinan pengajuan tuntutan mengenai penipuan atau pemalsuan dokumen jika ada unsur tersebut. Sedikit detail hukum yang aman, itu yang ia katakan, dan itu menenangkan sekaligus membuatku sadar realitas. Proses tidak instan, itu membutuhkan bukti, saksi, waktu, dan biaya. Aku menelan itu seperti menelan air garam, rasanya asin dan meninggalkan bekas.
Ketika Mr. Peterson pergi, aku duduk lama di belakang rumah. Aurora, tetanggaku yang hidup di sebelah, datang dengan panci sup panas dan cerita tetangga yang lembut. Ia selalu tahu kapan hati seseorang perlu didengar. Dia di Eropa sekarang? Tanya Aurora, matanya membuka lebar. Aku mengangguk. Aurora menatap ke arah rumah pantai kami, ke jendela yang memantulkan langit. Orang muda kadang lupa harga dari apa yang mereka tinggalkan, katanya. Tapi kau harus hati-hati, Tony. Aku senyum pahit. Tetangga-tetangga pasti sudah mendengar kabar potongan telepon itu. Masyarakat kecil punya telinga panjang. Aku tak mau membuat celaan atau aib di jalan-jalan kami. Itu salah satu alasan mengapa aku tidak segera menuntut. Robert selalu bilang bahwa penanganan terbaik suatu konflik bukanlah dengan gemuruh, melainkan dengan rencana yang tenang. Malam itu aku terjaga, membaca ulang catatan Robert sampai mata lelah. Ia menulis tentang perusahaan, jenisnya, struktur kecil yang ia pakai untuk menaruh aset, sertifikat kecil, rekening yang tampak biasa, namun cukup untuk menahan nilai. Di antara dokumen ada surat singkat dari Robert yang menjelaskan satu hal yang membuatku terpaku. Ia tahu Angela pernah dekat dengan seorang pria, seorang yang ia sebut tidak dapat dipercaya, tetapi ia tidak menyalahkan siapapun. Ia menulis agar aku menjaga rahasia itu sampai saat yang tepat. Ia menaruh tanganku pada amplop itu dan berkata, "Jangan tunjukkan seluruh permainan sekaligus, Antonia. Kadang pelajaran terbaik adalah yang membuat orang jatuh, lalu bangkit sendiri." Kata-kata itu tajam. Ada sesuatu tentang nada Robert yang membuat udara di dalam rumah ini berubah. Ia bukan orang yang menganjurkan kesengsaraan demi pendidikan. Ia seorang pria yang percaya pada tanggung jawab. Tapi ia juga percaya pada cara-cara yang sulit agar pelajaran itu terserap sungguh-sungguh. Di suatu sudut pikiranku, aku tak ingin membiarkan Angela berpikir bahwa setiap kesalahan ditutup begitu saja. Di sudut lain, aku khawatir langkah itu akan melukai lebih dari sekadar menahan kebutuhan sementara. Aku harus menyeimbangkan ini, menjaga martabat, melindungi rumah, tetapi juga memberi ruang bagi konsekuensi yang mendidik. Beberapa hari kemudian, Angela datang ke rumah dengan koper kecil dan wajah penuh kepuasan. Ia tak tampak bersalah. "Ibu, kau harus mengerti. Ini kesempatan sekali seumur hidup," katanya. Suaranya setengah terguncang oleh kegembiraan. "Edward bilang ada investor yang mau menanggung semua. Kita bisa memulai lagi, Bu. Aku akan belajar. Tapi sekarang aku ingin hidup." Aku menatapnya lekat. Ada kerlip yang tak bisa kusebutkan di matanya. Campuran antara harap, ketidakpastian, dan sesuatu yang kurasa seperti rasa malu yang belum muncul. Aku bertanya, "Siapa yang menangani penjualan itu?" "Ada beberapa dokumen, beberapa tanda tangan. Tenang saja, Bu. Aku sudah atur semuanya. Kita akan bertemu lagi nanti," jawabnya, seperti menjanjikan bahwa ia akan kembali untuk menambah rasa aman. Ia pergi dengan ciuman singkat di pipi. Aku menatap jejak kakinya di pasir, seperti kerang-kerang kecil yang tertinggal, dan merasa seolah-olah gelombang telah memakan sebagian pantai. Kepergiannya menandai awal keputusan yang harus kuambil. Aku bisa menuntut, membuat pameran publik, menyebut namanya dalam sidang, memukul balik, atau aku bisa melakukan sesuatu yang lebih sunyi, sesuai dengan wasiat Robert, pelan, strategis, dan pendidikan. Namun aku tahu sekali, membiarkan anakku jatuh tanpa bantalan bukan hal yang tak bersalah. Ada garis tipis antara mendidik dan kejam. Aku menyusun rencana yang akan menjaga anakku dari kehancuran total, tapi juga membuatnya merasakan akibat dari pilihannya. Langkah pertama adalah legal, bukan personal. Aku dan Mr. Peterson menyusun serangkaian tindakan. Kami meminta salinan akta jual beli, menelusuri siapa saja yang menandatangani, dan mencari bukti bahwa properti itu memang milik perusahaan, bukan kepemilikan pribadi Angela. Kami mengajukan permintaan kepada bank untuk membuka safety deposit box yang Robert sebutkan. Semuanya atas nama perusahaan yang terdaftar atas namaku. Reality check, proses untuk membuka kotak itu tak instan. Kami harus menunjukkan dokumen pewarisan, surat kematian Robert, dan beberapa bukti tambahan. Mr. Peterson berkata, kita bisa berupaya menahan transaksi sementara, kalau ada dasar hukum kuat, tapi ini akan membutuhkan waktu. Aku tidak akan memberi janji instan. Aku menyetujui semuanya, tetapi aku memutuskan untuk menunggu dengan pura-pura tak tahu. Ini bagian dari rencanaku yang lebih besar, yang aku sebut dalam hati sebagai pendidikan yang keras namun adil. Aku tak ingin Angela tahu bahwa aku memiliki rencana untuk menyelamatkan rumah kami. Jika ia tahu, ia mungkin berhenti merasakan akibat, berhenti belajar. Robert ingin aku menjadi pelindung sekaligus guru. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Angela mengirim beberapa foto dari Eropa. Kopinya di kafe, gaunnya melambai di balaton, senyum yang kubaca sebagai usaha menutupi getir di dalam.
Ada masa-masa yang menusuk hatiku, menonton rekaman video kecil di mana ia tertawa di bawah menara tua, dan membayangkan truk tua kami yang mungkin sekarang berada di lokasi baru, sendirian di garasi yang kosong. Kadang aku merasa bersalah, seolah-olah aku yang menahan nafasnya. Tetapi saat malam turun, aku duduk di mejaku dengan dokumen-dokumen Robert, menandai tanggal, mempersiapkan formulir-formulir yang diperlukan. Mr. Peterson membantuku menghubungi bank, memastikan bahwa kotak penyimpanan itu bisa dibuka dengan saya sebagai pemegang hak. Ada rasa kemenangan kecil setiap kali sebuah box tersegal bisa diperiksa. Di antara dokumen bank, kami menemukan korespondensi yang menunjukkan adanya transfer yang tidak lazim pada rekening Edward. Petunjuk kecil namun penting. Ini bukan bukti penuh penipuan, tetapi cukup untuk menuntun kami maju. Aku memilih tidak memberitahu siapapun tentang bukti-bukti itu. Bukan tetangga, bukan Aurora, bukan bahkan Angela. Mengapa? Bukan karena aku ingin menyembunyikan kebenaran abadi darinya, tetapi karena kebenaran yang tiba-tiba bisa menjadi senjata yang melukai. Aku berpegang pada satu prinsip yang Robert ajarkan. Kebenaran yang datang pada waktu yang salah menghancurkan, bukan memperbaiki. Jadi aku menunggu. Malam-malamku diisi dengan perasaan campur aduk. Kadang aku merasa seperti penabuh genderang perang yang menunggu sinyal untuk bertempur. Kadang aku merasa seperti guru yang duduk di pinggir kelas, menunggu muridnya sadar akan kesalahan sendiri. Dalam doa kecil yang kukatakan sendiri sebelum tidur, aku meminta agar langkahku tidak menjadi hal yang merusak hubungan kami, melainkan jembatan yang memulihkan martabat Angela. Di tengah semua itu ada suara-suara kecil yang muncul di komunitas. Aurora membawa kabar ringan. Beberapa orang melihat mobil kami terakhir kali di dealer sebelum berangkat. Ada yang melihat Edward di kota, dan beberapa yang menatapku dengan rasa iba yang samar. Aku menghindari gosip. Aku lebih memilih tindakan yang sunyi, menuntut dokumen, mengumpulkan saksi, menyusun argumen yang kuat. Salah satu hari, Mr. Peterson datang dengan sebuah amplop coklat lain. Ia duduk di meja makan kami, meletakkan amplop itu di antara cahaya matahari yang masuk lewat jendela dapur. Tadi kami dapat panggilan dari seorang notaris di kota. Ada klaim. Mungkin pasangan pembeli mengaku bahwa penyerahan dokumen digiring oleh pihak lain. Jika itu benar, kita punya dasar untuk mengajukan keberatan, katanya. Aku memegang amplop itu, merasakan bobotnya di telapak tangan. Semacam pembuktian kecil bahwa dunia hukum bergerak perlahan namun pasti. Tapi lagi-lagi, tidak ada yang instan. Mr. Peterson menambahkan, namun Tony, ada sesuatu yang kau harus pertimbangkan dengan hati-hati. Jika kita segera mengumumkan semua ini, bahwa perusahaanmu memiliki kepemilikan, mungkin itu akan melucuti pelajaran yang seharusnya Angela dapatkan. Namun jika kita terlalu lambat, semuanya bisa berpindah tangan. Kata-kata itu seperti menimbang dua bejana di atas timbangan. Di satu sisi, aku ingin menyelamatkan aset dan martabat keluarga. Di sisi lain, aku ingin agar Angela merasakan akibat dari pilihannya. Sebuah pengalaman pendidikan yang pahit namun mungkin menyembuhkan. Aku memilih di antara keduanya dengan cara yang membuat perutku mual. Menunggu tetapi bersiap. Melakukan tindakan hukum yang melindungi hak kami, namun membuat prosesnya tersembunyi. Menyusun bukti untuk menunjukkan keterlibatan Edward jika memang ada penipuan, tapi jangan mempermalukan anakku di depan publik. Akhirnya beberapa minggu berjalan, tanda-tanda kecil mulai tampak. Notaris mengirimkan salinan dokumen, bank mengkonfirmasi batasan sementara pada transaksi, dan Mr. Peterson menegaskan bahwa kami bisa mengajukan permintaan penangguhan penjualan sampai penyelidikan selesai. Sekali lagi reality check, itu bukan penyelesaian final, itu hanya memberi waktu. Waktu yang kubutuhkan agar Angela, jauh di Eropa, merasakan kehampaan yang mungkin akan membuka pintu refleksi. Di tengah semua itu, pesan-pesan dari Angela menjadi lebih jarang. Ia mengirim foto pemandangan dan 1 atau 2 pesan singkat tentang pesta kecil yang ia hadiri. Aku membalas dengan pesan-pesan singkat, hangat tapi tenang. Aku tidak mengungkapkan apapun. Terkadang, pada malam-malam tertentu, aku terjaga membayangkan dirinya berdiri di balkon asing, menggosok jidatnya sambil mempertanyakan keputusan yang ia buat. Aku berharap ia akan sampai pada suatu titik di mana rasa bersalah menggantikan ketakutan dan akhirnya muncul usaha untuk memperbaiki. Namun, aku tahu juga ada kemungkinan lain. Ia bisa terjebak lebih jauh, dipengaruhi oleh orang-orang yang mengitarinya, termasuk Edward. Di benakku, nama itu muncul seperti bayangan panjang. Aku harus membuktikan jika ada unsur penipuan untuk melindungi hak-hak keluarga kami, bukan hanya agar aku merasa benar. Suatu siang, saat matahari tepat di atas atap rumah, Mr. Peterson mengangkat telepon dan berkata, "Tony, kau harus siap. Ada panggilan pengadilan awal yang bisa kita ajukan untuk menangguhkan transfer. Jika semua dokumen yang kau miliki valid, kita punya peluang. Aku akan menyiapkannya.
Tapi kau harus mengizinkan aku bertindak atas nama perusahaan. Dan ingat, ini akan menarik perhatian. Aku menutup mata dan merasakan seluruh tubuhku menegang. Perhatian publik bukan hal yang kuinginkan, namun mungkin tak terelakkan. Aku mengangguk. Lakukan, kataku. Nada suaraku lebih tegas dari yang kuduga. Tetapi jangan menjatuhkan kehormatan Angela. Mr. Peterson menatapku, matanya lembut. Kita akan melakukan ini dengan cara yang melindungi semua orang, terutama keluargamu. Setelah telepon itu, aku berjalan ke tepi pantai, melepas sepatu dan membiarkan air dingin menyentuh kulit kakiku. Angin membawa suara burung dan gemerisik ombak. Di sini, di tempat yang sama di mana Robert dan aku pernah duduk sambil merencanakan masa depan, aku membuat keputusan yang tak mudah. Aku ingin melindungi rumah yang Robert cintai, tetapi aku juga ingin mempertahankan hubungan dengan anakku. Cara yang kuambil mungkin dipandang keras oleh beberapa orang, aku tahu itu, tapi aku percaya kadang cinta menuntut keberanian, bukan sekedar memberi, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban. Malam itu, ketika bulan baru memantulkan garis tipis cahaya di permukaan laut, aku menulis surat singkat. Bukan untuk Angela, setidaknya belum, melainkan untuk dirinya sendiri. Surat itu berisi alasan keputusanku, rangkaian langkah hukum, dan catatan kecil tentang apa yang ingin kulihat terjadi. Angela pulang dengan kepala tegak, siap bekerja demi martabatnya, bukan bersembunyi di balik kemewahan sementara. Aku menutup amplop itu dan menaruhnya di laci yang berlubang, di samping amplop Robert, sebagai pengingat bahwa langkah-langkahku bukan hambalan marah, melainkan kelanjutan dari percakapan lama antara aku dan suamiku yang telah tiada. Beberapa hari kemudian, saat fajar baru saja menyentuh langit, aku menerima kabar singkat dari Mr. Peterson. Permintaan penangguhan telah diajukan. Ia menambahkan, kita harus menunggu sidang awal. Proses ini akan membuka beberapa hal untuk semua pihak. Kata-kata itu mengandung janji dan ancaman. Janji karena ada kemungkinan rumah kami terselamatkan. Ancaman karena proses itu akan menarik perhatian yang tak kuinginkan. Aku duduk di kursi goyang, memegang cangkir teh yang sudah agak dingin dan menatap keluar jendela. Di kejauhan, truk tua kami terparkir, seolah bertahan menunggu perintah. Sebuah gelombang emosi, haru, takut, harapan bergulung di dadaku. Ini baru permulaan. Aku tahu, di balik setiap dokumen, ada hati manusia yang harus sembuh. Aku juga tahu bahwa setiap langkahku akan diuji oleh waktu dan perasaan. Disinilah aku menutup hari itu, dengan keputusan yang telah kuambil, dokumen yang menumpuk, dan sebuah rencana yang belum sepenuhnya nyata. Angela jauh di sana, mungkin belum merasakan dampak penuh dari pilihannya. Aku menunggu, bukan sebagai hakim yang menjatuhkan vonis, tetapi sebagai ibu yang berusaha menuntun anaknya kembali ke jalan yang bermartabat. Aku menunggu sidang awal yang mungkin akan membuka pintu-pintu rahasia yang lebih dalam, dan aku bersiap untuk menghadapi apapun hasilnya, dengan belas kasih, tetapi juga dengan ketegasan yang pantas. Jika cerita ini menyentuhmu, jika pernah kau merasa dikhianati oleh seseorang yang kau cintai, tulis aku di sini di komentar. Aku ingin tahu bagaimana kau akan bereaksi jika berada di tempatku. Beberapa minggu berlalu sejak penangguhan itu diajukan. Waktu menjadi sekutu yang aneh. Ia mengendurkan ketegangan pada satu sisi, tetapi memperpanjang segala kecemasan di sisi lain. Aku mengukur hari-hari dengan telepon Mr. Peterson yang bergetar pelan di meja. Setiap panggilan kecilnya selalu membawa satu potong teka-teki baru, salinan transfer bank, pernyataan saksi, korespondensi notaris. Aku menempel pada kata-katanya seperti orang yang menunggu hujan setelah musim kemarau panjang. Di Eropa, berita tak selalu datang sesuai harapan. Foto-foto di ponsel Angela semakin jarang. Balasan-balasanku singkat, hangat, tanpa nada menuduh. Kadang aku bertanya-tanya apakah keheningan itu pertanda atau hanya jeda sebelum badai. Di sisi lain, Mr. Peterson bekerja dalam diam menenun bukti demi bukti. Suatu pagi ia datang dengan secari kertas kecil yang membuatku menahan napas. Transkrip obrolan, email dan pesan singkat yang menunjukkan adanya komunikasi antara Edward dan seorang perantara yang mengurus transaksi jual-beli. Ini bukan bukti akhir, kata Mr. Peterson menenangkan, tapi cukup untuk menunjukkan pola. Tekanan, janji-janji palsu, transfer yang meragukan. Kita bisa mengaitkan ini dengan upaya pemaksaan atau penipuan. Kita harus mengkonfrontasi beberapa pihak, mencari saksi. Orang yang menandatangani akta mungkin tidak diberi informasi lengkap. Reality check. Semua hal ini akan dilanjutkan lewat proses hukum, permintaan informasi, panggilan saksi, dan kemungkinan audit dokumen oleh pihak ketiga. Tidak ada yang seperti sulap. Ini pekerjaan yang memakan waktu. Hari-hari berlalu. Dan cerita tentang keberangkatan Angela mulai berubah di telinga tetangga menjadi bisik-bisik yang berbeda.
Bukan lagi soal kemewahan sementara, melainkan soal pertanyaan. Di mana Edward? Siapa yang benar-benar diuntungkan dari penjualan itu? Aurora, dengan gayanya yang blak-blakan namun penuh perhatian, menjadi telinga dan mata kecil kami. Aku dengar ada yang seperti kabur, Tony, katanya suatu sore sambil menaruh sepiring roti di mejaku. Jangan kau pikir kau sendiri yang susah. Orang-orang mulai curiga. Kecurigaan itu membuka jalan untuk menemukan keterangan yang tak terduga. Salah satu saksi, seorang wanita administrasi di kantor notaris yang menangani dokumen pembeli, mengingat sesuatu. Seorang tanda tangan yang tampak tergesa-gesa. Tanda tangan yang diperoleh dengan cara cepat di kafe, bukan lewat pertemuan formal di kantor. Ia mengingat detail kecil, gelas kopi yang tumpah, tumpukan paspor di atas meja, dan seseorang yang tampak gugup mengedarkan dokumen. Kami minta keterangannya tertulis, dan ia datang ke kantor Mr. Peterson untuk memberi kesaksian. Metode kami tetap hati-hati. Aku tidak mencari publisitas. Aku ingin bukti yang bisa dipegang. Mr. Peterson menyiapkan panggilan formal, surat panggilan kepada notaris, permintaan salinan CCTV dari sekitar properti pada hari transaksi, dan permintaan bank atas aliran dana. Beberapa minggu berikutnya, satu demi satu fragmen mulai menyatu. Bukti bahwa sebagian besar dana dari penjualan masuk ke rekening yang terkait dengan Edward, bukan ke rekening yang semestinya jika transaksi dilakukan dengan benar. Ada transfer kecil ke beberapa rekening lain, jejak yang menyiratkan perantara yang mungkin dibayar untuk mengurus dokumen. Reality check, setiap transfer harus ditelusuri oleh pihak bank, dan jika perlu, pihak berwenang. Proses verifikasi finansial memerlukan waktu dan harus memenuhi standar bukti tertentu, tidak ada hasil instan. Sementara itu, kehidupan Angela di Eropa berubah dengan cepat, bukan hanya karena jarak, tetapi karena runtuhnya tatanan yang ia kira akan menopangnya. Edward yang di awal tampak seperti pemandu dan pemegang lembar keberuntungan, perlahan menghilang. Awalnya ia masih di sampingnya, lalu pesan-pesannya mulai jarang, lalu panggilan yang menjanjikan tempat tinggal atau pekerjaan mengering. Angela mulai merasakan retakan-retakan yang dulu ia abaikan, tagihan yang menumpuk, janji yang tak ditepati, dan kenyataan bahwa tiket pulang tidak murah. Suatu malam, ketika aku membuka ponsel, ada pesan singkat dari nomor asing. Foto Angela duduk di belakang kios kecil, membersihkan meja dengan kacamata hitam yang mudah diselipkan merasa malu. Di balasan selanjutnya, suara Angela terdengar tercekik. "Bu, Edward menghilang. Uangnya juga. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Itu adalah salah satu pesan yang mengiris hatiku paling tajam. Aku menahan keinginan untuk segera membatalkan semua yang kami rencanakan. Ini bukan waktunya mengungkapkan semua. Ini waktunya memastikan ia tidak jatuh ke jurang yang tak tertolong. Sementara Angela bekerja apa saja untuk bertahan, membersihkan restoran, membantu di hostel, melakukan tugas-tugas kecil, ia juga mulai merasakan malu sosial yang sebelumnya tak pernah ia alami. Ada hari ketika ia pulang menangis, meratap bukan hanya karena kelelahan, tetapi karena pandangan orang-orang yang pernah melihatnya sebagai gadis yang beruntung kini berubah. Ia bercerita tentang komentar-komentar yang menusuk. "Kau yang meninggalkan segalanya begitu saja?" Atau "Bagaimana bisa kau tak tahu apa yang terjadi pada semua itu?" Rasa malu itu adalah guru yang tak berdaya. Ia mengirimi Angela telegram keras tentang batas antara pilihan dan tanggung jawab. Di rumah kami, aku menyaksikan perubahan itu dari jauh. Ada momen-momen ketika aku bangun tengah malam, kebasahan di bawah selimut, bertanya-tanya apakah apa yang kulakukan benar. Apakah membiarkan anakku merasakan runtuhnya ini sama dengan merampas belas kasih? Aku berpegang pada surat Robert. Perintahnya bukan kaku dan dingin, melainkan sebuah percakapan terakhir tentang nilai dan pelajaran. Namun aku tahu juga, aku tak ingin ia tenggelam. Lama-kelamaan, kabar dari Mr. Peterson semakin menguatkan posisi kami. Saksi telah memberikan pernyataan tertulis, bank menangguhkan beberapa transaksi yang dicurigai, dan notaris mengakui adanya prosedur yang tidak biasa pada hari penjualan. Ada juga dokumen dari safety deposit box yang kubuka, lebih banyak daripada yang kukira. Bukan hanya sertifikat perusahaan, tetapi juga surat-surat yang mengisyaratkan bagaimana aset lain tersebar, kontrak sewa, polis lama, dan daftar kontak yang Robert simpan. Salah satu kertas menunjukkan bahwa Robert memang menempatkan rumah pantai dan beberapa kendaraan di bawah payung perusahaan. Itu bukan cara umum, tapi itu legal dan sah. Mr. Peterson memberitahuku yang mungkin pembaca penasaran ingin tahu. Kami memiliki dasar untuk menggugat pembatalan transaksi Tony. Kita bisa menuntut pembatalan penjualan dan meminta pengembalian properti. Juga ada kemungkinan untuk menuntut ganti rugi jika terbukti ada pemalsuan dokumen atau penipuan. Tapi kau harus ingat, proses ini akan membuka fakta kepada banyak orang.
Jika kita menuntut, itu juga mencegah kembalinya beberapa hal yang mungkin kau harapkan NJA pelajari. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Lakukan yang perlu, kataku akhirnya, suara serak namun mantap. Tapi tolong, jangan hancurkan dia. Aku ingin kebenaran, bukan pertunjukan untuk mempermalukan. Mr. Peterson mengangguk. Kita akan lakukan ini dengan cara yang menghargai martabat keluarga. Realitas hukum bergerak lambat. Persidangan percobaan kecil, pertemuan mediasi, perintah sementara. Kami menyita waktu dengan pengacara lawan yang tangguh, sebuah proses yang membutuhkan sabar dan biaya. Ada saat-saat ketika aku menulis cek dari tabungan yang kubuat dari hasil sewa kecil-kecilan rumah kami. Dan bergerak di antara rasa bersalah karena harus mengeluarkan uang demi memperbaiki keadaan yang dibuat anakku. Namun setiap tanda pada dokumen adalah langkah menuju sesuatu. Kemungkinan untuk membekukan hasil penjualan, memisahkan mana yang benar-benar kepunyaan perusahaan, dan membuat keputusan yang melindungi hak kami. Reality check. Langkah-langkah ini memerlukan bukti, saksi, dan waktu. Tidak ada jaminan sempurna, tetapi ada proses yang jelas. Pengajuan pembatalan transaksi, permintaan audit bank, pemeriksaan tanda tangan, dan kemungkinan mediasi untuk pemulihan aset. Pada suatu pagi musim gugur, ketika daun-daun mulai menguning di pinggir jalan, Mr. Peterson meneleponku dengan nada yang sulit kesembunyikan kegembiraannya. Kita dapat perintah penangguhan sementara untuk beberapa aset yang telah berpindah tangan, katanya. Keputusan sementara untuk menahan pengalihan dana. Ini bukan putusan akhir, Tony, tetapi kita memperoleh ruang udara hukum. Aku merasakan campuran lega dan kecemasan. Ruang itu berarti waktu untuk Angela. Maksudku, waktu untuk ia menyadari, mencari jalan kembali, dan untuk kami memperbaiki hal-hal yang rusak. Tapi ruang itu juga berarti proses akan berlanjut, dan beberapa hal tak bisa lagi disembunyikan dari mata umum. Aku menyiapkan segelas teh, menatap laut yang samar di kejauhan, dan berbisik pada diri sendiri. Kau harus tetap berhati-hati. Beberapa hari kemudian, situasi berubah drastis. Sebuah surat dari seorang pengacara yang mewakili keluarga pembeli, orang-orang yang sempat membeli rumah pantai, memintakan pertemuan mediasi. Mereka tak ingin menghadapi proses panjang di pengadilan. Mereka juga mengaku menjadi pihak yang dirugikan, karena dokumen yang kurang jelas. Mr. Peterson melihat ini sebagai peluang untuk menyelesaikan sebagian masalah dengan cara yang tidak terlalu publik. Pertemuan mediasi berlangsung di sebuah ruang pertemuan kecil. Aku duduk di sofa dengan Aurora di samping, dan Mr. Peterson merapikan dokumen. Pengacara lawan tampak profesional, namun di matanya ada sedikit kelekatan karena takut reputasi. Dalam pertemuan itu, kami mengajukan bukti bahwa aset itu semestinya menjadi bagian dari perusahaan yang kubawa namanya. Aku tidak menunjukkan dokumen-dokumen yang paling sensitif. Kami menawar dengan hati-hati, menunjukkan niat untuk menyelesaikan tanpa menggores luka yang lebih dalam. Mediasi berakhir dengan kesepakatan sementara. Pembeli menerima kompensasi sebagian dari dana yang ditahan, sementara rumah dan beberapa barang lain akan dikembalikan untuk sementara sampai penyelidikan lengkap selesai. Ini bukan kemenangan akhir, hanya kemenangan kecil yang memberi nafas lega bagi rumah itu sendiri. Angela tidak tahu tentang detail ini. Bukan karena aku ingin berbohong, tetapi karena aku merasa ia perlu mengalami bagian dari pembelajaran ini sendiri. Reality check. Mediasi seperti ini sering dipilih untuk menghindari biaya dan publikasi lebih lanjut. Hasil akhir bisa berubah setelah pemeriksaan bukti lengkap di sidang berikutnya. Di sana, dalam bayang-bayang proses hukum, kabar tentang Angela berubah menjadi cerita yang lebih manusiawi. Ia menulis satu surat panjang, bukan pesan singkat. 4 minggu setelah ia menghilang dari kehidupan sehari-hari kami. Surat itu tiba dalam amplop yang sedikit lusuh. Bau kafe yang asing menempel di kertasnya. "Bu," tulisnya. "Aku salah. Aku tidak menyangka semuanya akan seperti ini. Edward, ia baik di awal. Tetapi ia punya banyak beban. Aku ikut-ikut dirinya karena takut ketinggalan. Sekarang aku membersihkan meja malam demi malam. Dan aku merasa hancur. Aku takut pulang tahu. Aku takut menatapmu setelah semua ini." Tanganku gemetar saat aku membaca. Di bawahnya ia menulis lagi. "Tapi aku ingin belajar. Jika kau bersedia, aku akan pulang. Aku akan bekerja. Aku tak mau belas kasihan. Hanya kesempatan memperbaiki." Aku menatap tulisan itu lama. Di dalam dadaku, ada percampuran antara amarah yang belum lunas dan keinginan untuk memaafkan yang sama kuatnya. Aku memutuskan untuk tak menjawab surat itu segera. Bukan karena aku ingin mendinginkan suasana, tetapi karena aku sedang menunggu hal-hal yang lebih nyata. Bukti yang bisa membantu proses. Sehingga aku bisa menjelaskan semuanya secara langsung, tanpa menyakitinya lebih dari yang sudah terjadi. Waktu persidangan awal tiba. Di ruang sidang kecil, hakim memeriksa bukti sementara,
dan memutuskan bahwa akan ada penyelidikan lanjutan. Beberapa dokumen dibacakan dengan suara formal. Nomor rekening, tanggal transfer, pernyataan saksi yang membingkai bagaimana transaksi dilakukan. Di luar ruang sidang, wartawan kecil dari surat kabar lokal mencoba mengorek. Tangan mereka seperti antena haus berita. Namun Mr. Peterson menutupnya dengan sopan. Ini masalah keluarga. Kami meminta privasi sampai proses selesai. Mereka mundur. Setengah puas, setengah kecewa. Reality check. Persidangan awal ini menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke proses pembuktian yang lebih jauh. Ini bukan putusan akhir tentang kepemilikan. Proses ini butuh lebih banyak waktu dan audit. Di luar hukum, percikan perubahan mulai terlihat pada Angela. Ia mengirim pesan lagi. Pendek, namun berbeda. Bu, aku mau pulang. Bolehkah aku naik bus? Aku ingin bertemu. Tetapi aku takut menatap matamu. Aku mengatur perjalanan pulangnya tanpa bicara banyak kepada siapapun. Mengatur agar saat ia turun dari bis, Aurora ada di sana untuk menyambutnya dengan secangkir sup dan pelukan yang tak menghakimi. Aurora, dengan keteguhan yang tak terduga, tahu bagaimana menyamankan orang yang rapuh. Malam ketika Angela pulang adalah malam yang bising di hatiku. Ia datang dengan koper yang sama, tetapi kurang percaya diri. Wajahnya kurus, matanya semburat lelah. Ia menatap rumah kami seperti menatap sesuatu yang tak pernah ia pikir akan kembali padanya. Ketika ia melihatku, ia menangis, bukan tangisan menuntut, tetapi tangisan menyerah. Ia memelukku keras, seolah ingin memastikan aku nyata. Di ruang makan, kami duduk berdua, hanya kami berdua. Aurora menyingkir untuk memberi ruang. Mengapa kau tidak bilang? Aku bertanya, suara panjang dan lemah. Mengapa kau melakukan semua itu tanpa bicara? Angela menunduk. Karena aku takut, Bu. Aku takut kau akan bilang tidak. Aku takut kau akan mengecewakanku dengan menolak. Aku berpikir, bodoh sekali, bahwa jika aku cepat, aku akan bebas dari semua ketakutan itu. Apa yang Edward katakan padamu? Tanyaku. Bahwa hidup harus dinikmati, jawabnya. Bahwa kesempatan ini harus diambil. Dia bilang dia bisa mengurus sisanya. Aku ingin hidup. Aku lupa apa arti kerja. Ia menutupi wajahnya dengan tangan. Aku melihat bekas-bekas tangannya yang merah. Ia telah bekerja keras. Ada emosi yang dalam di sana, campuran penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki. Aku menengok ke jendela, memandangi garis pantai yang pernah menjadi saksi tawa kecilnya. Suatu bagian di dalamku ingin memarahinya hingga ia pingsan, tetapi aku ingat alasan Robert menuliskan instruksi-instruksinya. Aku juga ingat hatiku, cinta yang mengajar, bukan menghancurkan. Aku memutuskan untuk jujur, tetapi lembut. Angela, kataku, ini bukan tentang menghukummu. Aku telah melakukan langkah-langkah hukum supaya kau tidak kehilangan semuanya secara permanen. Namun aku juga ingin kau merasakan akibatnya, bukan untuk menyakitimu, tetapi agar kau belajar martabat kerja dan tanggung jawab. Ia menatapku, air mata menggenang. Kau sengaja, suaranya nyaris tak terdengar. Aku membuat rencana, jawabku. Aku tidak ingin kau jatuh ke jurang yang tak bisa kau bangkitkan, tapi aku juga tak ingin menutup mata pada keputusanmu. Kita akan memperbaiki ini bersama, dengan hukum, bukan omongan kosong. Kau akan bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Aku akan membantu, tetapi bukan untuk menutupi segala kesalahan. Angela menunduk lebih dalam. Ada rasa malu yang mendalam, tetapi juga sebuah kebulakan tekad baru yang tampak di matanya. Ibu, aku ingin menebus. Aku ingin bekerja di sini, membantu orang lain. Aku ingin mampir ke perguruan untuk kursus bantuan sosial. Aku ingin mengerti mengapa aku bertindak seperti ini. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Sebuah kepuasan yang lembut, bukan kemenanan, menari di dalam. Bukan karena aku telah menang, tapi karena ada perubahan yang nyata. Aku memeluknya lagi, tetapi kali ini ada perbedaan. Pelukan itu bukan hanya sekadar kasih ibu, melainkan juga janji. Kerja keras akan mengikuti. Langkah-langkah berikutnya adalah praktis. Angela mulai bekerja di proyek kecil yang aku rencanakan dengan Mr. Peterson, membersihkan rumah-rumah kosong yang kami miliki, bukan untuk menjual, melainkan untuk dikelola sebagai tempat sementara bagi perempuan muda yang juga tersandung dalam hidup. Ide ini lahir dari sebuah percakapan sederhana. Jika rumah ini bisa menjadi pelajaran bagimu, mungkin juga bisa menjadi pelajaran bagi mereka yang sama rentannya, kata Aurora. Kami memulai perlahan, memperbaiki cat yang mengelupas,
menambal jendela yang retak, membersihkan kebun. Angela bekerja bukan sebagai tugas yang memalukan, tetapi sebagai proses restorasi, restorasi rumah dan restorasi hatinya. Ia menerima upah kecil, sebagian digunakan untuk menutup hutang kecil yang ditinggalkan Edward, sebagian lagi untuk menabung. Ia juga mulai menghadiri kelas-kelas malam di pusat komunitas, pelatihan manajemen keuangan sederhana, dan kursus bantuan sosial dasar. Pada saat yang sama, proses hukum kami berlanjut. Penyelidikan forensik atas tanda tangan mengungkapkan inkonsistensi. Beberapa tanda tangan pembeli menunjukkan kemungkinan pemalsuan atau tekanan. Bank menemukan transfer yang tidak konsisten. Beberapa dana ditemukan mengalir ke rekening yang dipegang oleh perantara yang dikenali oleh saksi. Semua ini dikumpulkan oleh tim kami dan dipresentasikan dalam sidang lanjutan. Reality check, pemeriksaan forensik tanda tangan dan audit transfer bank adalah prosedur standar. Proses ini memakan waktu, melibatkan saksi ahli dan dokumentasi yang mendetail. Di ruang sidang, ketika beberapa bukti lebih kuat diajukan, hakim memberi keputusan sementara yang lebih menguntungkan kami. Sebagian aset dikembalikan ke akun escrow untuk menunggu penyelesaian final, dan beberapa pihak yang terlibat dipanggil untuk bertanggung jawab secara hukum. Keputusan ini bukan saja soal rumah, ini soal reputasi, tanggung jawab, dan keadilan. Aku merasakan lega, tetapi juga tahu bahwa hasil akhir masih jauh. Perubahan paling dramatis terjadi ketika Antonia bertemu Angela di kantor Mr. Peterson untuk satu pembicaraan panjang, bukan tentang hukum, melainkan tentang hari-hari depan. Mr. Peterson menutup pintu dan meninggalkan kami berdua, memberi ruang yang kami butuhkan. Aku menatap anakku, perempuan yang dulu berlari di pantai, kini duduk menahan ribuan kata di dalam dadanya. "Apa yang kau inginkan, Tony?" Angela bertanya, suaranya kecil namun tegas. Aku menarik napas panjang. "Aku ingin kau tetap, aku ingin kau bekerja, aku ingin kau belajar bagaimana menjaga martabatmu. Dan aku juga ingin kau tahu aku tak pernah berniat menghancurkanmu." Ia meneteskan air mata. "Aku tahu, Bu, tapi rasanya seperti kau sengaja membuatku hancur untuk pelajaran. Itu berat." "Aku tidak sengaja," jawabku jujur. "Aku sadar batasnya. Aku ingin kau belajar dari pengalaman, bukan dari kehancuran total. Jika ini terasa keras, maafkan aku. Aku hanya ingin kau menjadi seseorang yang bangga atas pencapaiannya, bukan yang hidup dari pinjaman dan ilusi." Kami berdiam sejenak, lalu ia mengangguk. Aku ingin membuktikan itu. Hari-hari berubah menjadi proyek. Rumah pantai, yang pernah menjadi simbol kenikmatan singkat, kini dipenuhi suara alat tukang, cat, dan percakapan yang rendah. Kami membuat rencana. Beberapa kamar disiapkan untuk hunian sementara bagi perempuan yang butuh tempat berlindung. Sebagian ruang dijadikan ruang pelatihan. Dan sebuah dapur komunitas ditata sedemikian rupa sehingga orang-orang bisa belajar memasak untuk usaha kecil. Ide itu mendapat dukungan lokal. Seorang pengusaha kecil menyumbang peralatan, Aurora memimpin dapur komunitas dengan semangat, dan beberapa tetangga menyumbangkan barang-barang bekas yang masih layak pakai. Angela bekerja tanpa pamrih. Ada hari ketika ia pulang hitam di jemari karena mengecat pagar, dan hari lain ketika ia menangis karena percakapan yang mengingatkannya pada kebodohannya. Namun sedikit demi sedikit, ia mulai mendengarkan cerita-cerita perempuan lain, tentang keputusan yang berat, tentang jalan yang lurus tapi sulit. Ia mulai merasakan nilai martabat yang tak bisa diukur dengan saldo bank. Dalam momen-momen reflektif, aku sering duduk pada teras malam, melihat bayangan yang bergerak di lampu-lampu rumah. Angela kadang datang duduk di sampingku setelah giliran kerja larut. Kami berbicara tentang hal-hal kecil, masakan favorit, buku yang ingin ia baca, rencana kursus yang ingin ia ikuti. Suatu malam ia berkata, "Bu, aku ingin melakukan sesuatu untuk perempuan yang terjatuh karena keputusan bodoh, seperti aku. Mungkin program pelatihan sederhana, pekerjaan paruh waktu, atau tempat tidur sementara. Aku ingin memberi apa yang aku terima, kesempatan memperbaiki." Kata-katanya menampar lembut di hatiku. Aku menyadari bahwa pelajaran yang kami jalani tidak hanya tentang hukuman atau penghukuman, tetapi tentang membentuk tenaga kerja sosial kecil yang membantu orang lain bangkit. Rumah pantai perlahan berubah menjadi sesuatu yang Robert mungkin tak kenal dengan istilah modern, sebuah shelter kerja yang memulihkan. Sidang akhir kami berlangsung beberapa bulan kemudian. Pengacara lawan berusaha keras, mencoba membela posisi kliennya. Namun bukti forensik, kesaksian notaris, dan jejak transfer bank mulai menyusun sebuah gambar yang jelas. Hakim menimbang semua bukti, termasuk itikat baik perusahaan yang terdaftar atas namaku. Keputusan akhirnya adalah pengembalian beberapa properti, rumah pantai masuk ke dalam kendali perusahaan lagi, dan perintah untuk mengembalikan sebagian dana kepada korban lain. Selain itu, ada rekomendasi untuk memproses dugaan penipuan lebih lanjut terhadap Edward dan beberapa perantara. Keputusan itu bukan sekedar soal materi, tetapi pengakuan bahwa ada tindakan yang menyalahi hukum dan etika.
Reality check, keputusan pengadilan ini adalah hasil pemeriksaan bukti dan argumen yang diajukan. Tahap lanjutan dapat mengarah ke tuntutan pidana atau penyelesaian perdata lebih detail. Ketika kabar itu tiba, perasaan di rumah seperti ombak yang menepi, lega, sedih, dan penuh harapan. Angela menangis di pelukan Aurora, bukan karena kemenangan semata, tetapi karena ia menyadari beban tanggung jawab yang kini harus dipikulnya. Ia berjanji untuk menebus bagian dari utang moralnya, bukan karena paksaan, tetapi karena kesadaran. Setelah semua itu, kami merayakan dengan sederhana. Sup hangat, roti buatan sendiri, dan kopi hitam yang diseduh perlahan. Di meja itu, aku melihat kembali foto-foto lama. Gambar-gambar Robert muncul seperti hantu yang tersenyum. Aku menempatkan satu foto kecil di rak. Robert dan aku di pantai. Matahari memudar, Angela kecil tertidur di pasir. Aku berharap ia bangga melihat apa yang kami lakukan dengan warisan yang ia percayakan. Perubahan terbesar terjadi pada Angela sendiri. Ia mengambil kursus paruh waktu dalam bantuan sosial. Ia mengurus administrasi kecil di shelter kami. Ia mulai berbicara di depan kelompok perempuan muda tentang pilihan hidup dan jatuh. Bukan sebagai orang yang menggurui, tetapi sebagai saksi, perempuan yang pernah tergoda dan kemudian belajar. Dia bekerja paruh waktu membayar utang-utang kecil yang masih mengintai, dan secara bertahap membangun kredibilitas baru. Tetangga-tetangga yang dulu menggeleng kini datang membantu. Sebuah jaringan sosial yang melihat nilai kerja. Orang-orang menyumbang bahan untuk perbaikan, menawarkan waktu mereka untuk menjadi mentor, atau memberi buku-buku yang berguna untuk kursus yang kami adakan. Rumah pantai menjadi tempat yang ramai, tetapi bukan karena pesta atau kebanggaan. Ia ramai karena kerja, harapan, dan pemulihan. Suatu sore, ketika matahari turun dengan lembut, Angela dan aku berdiri di teras sambil minum teh. Ia menggenggam tanganku dan berkata, "Bu, terima kasih. Aku tahu ini berat. Tapi aku berterima kasih karena kau memberiku kesempatan untuk belajar dengan cara yang paling nyata." Aku menatapnya lama, dan kata-kata yang keluar dari mulutku sederhana. "Kau bukan semata-mata apa yang kau lakukan salah. Kau juga apa yang kau pilih untuk menjadi. Aku cuma ingin kau memilih hal yang menegakkanmu." Ia tersenyum, lembut. "Aku akan memilih itu, Bu." Di akhir semua ini, rumah pantai tak lagi menjadi simbol kekayaan yang mudah hilang. Ia menjadi simbol pemulihan. Kami menata ruangan untuk pelatihan, menyediakan satu kamar untuk konseling, satu untuk pekerjaan administratif, dan dapur yang ramai siang malam. Angela memimpin kelompok dukungan kecil, dan terkadang ia menangis ketika menceritakan kisahnya, bukan untuk mencari simpati, tetapi sebagai alat belajar bagi mereka yang mendengarkan. Ada hal-hal yang tidak bisa dibayar oleh proses hukum, kepercayaan publik yang dikikis, waktu yang hilang, dan kesempatan tak tergantikan. Namun kami bekerja untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki, martabat, pekerjaan, dan kebaikan bersama. Robert, jika ia melihat, mungkin akan sedikit terkejut melihat bagaimana warisannya diputar menjadi sebuah proyek sosial. Ia akan mengerti bahwa kekayaan bukan hanya berupa uang, melainkan juga pilihan-pilihan yang kita buat tentang bagaimana memperlakukan satu sama lain. Pada akhirnya, aku menulis lagi. Bukan untuk Robert, dan bukan lagi sebagai instruksi tersembunyi, tetapi sebagai catatan untuk diri sendiri dan untuk Angela. Surat-surat yang dulu kami simpan di laci kini menjadi arsip pembelajaran. Aku menulis tentang kegagalan, pembelajaran, dan tentang pilihan yang membuat orang bertumbuh. Aku menulis dengan bahasa yang lembut tapi lugas. Kebijakan yang keras bukanlah hukuman, ia adalah pintu menuju kemandirian. Jangan pernah menganggap martabat boleh diganti dengan kenyamanan sementara. Beberapa bulan setelah penyelesaian hukum, kami mengadakan acara kecil untuk membuka resmi rumah pantai sebagai pusat pemulihan. Tetangga, beberapa korban, dan beberapa pihak yang membantu hadir. Aurora memimpin doa singkat, bukan doa formal, melainkan satu ungkapan terima kasih sederhana. Angela berdiri dan berbicara dari hatinya, tentang penyesalan, tentang kerja keras, dan tentang harapan yang sering kita abaikan. Ia mengakhiri dengan kalimat yang membuat banyak orang tertegun. "Saya salah, tetapi saya memilih bekerja demi martabat saya. Dan jika aku bisa, aku ingin menolong satu orang lagi supaya tidak jatuh sejauh aku jatuh." Aplaus kecil menyusul, bukan karena mereka menyanjungnya, tetapi karena mereka menghargai kebenaran. Aku berdiri di belakangnya, melihat anak gadisku yang tumbuh menjadi seseorang yang lebih dewasa karena luka dan karena cinta yang tidak mudah. Di suatu pagi yang tenang, aku duduk lagi di kursi goyangku, menatap laut yang berubah pelan. Ada rasa syukur yang berat di hatiku, bukan karena kami menang dalam pengertian sederhana, tetapi karena dari yang rusak, kami membangun sesuatu yang lebih besar dari kebutuhan pribadi.
Rumah pantai kini menampung cerita-cerita yang tak hanya milik kami. Ia menjadi bagian dari jaringan keselamatan untuk orang-orang yang tersesat. Ketika aku menutup buku harian lamaku dan menaruh pena, aku memikirkan kata-kata Robert yang terakhir. Pelajaran yang membuat orang jatuh dan akhirnya bangkit sendiri. Kami memilih keseimbangan yang ia minta. Tidak menghancurkan, tetapi juga tidak menutupi. Kami memilih hukum sebagai pengaman, bukan sebagai pukulan, melainkan sebagai jalan untuk menata kembali. Jika ada satu hal yang ingin ku sampaikan dari semua yang terjadi, kadang cinta itu menuntut keberanian sekaligus kebijaksanaan. Menjaga seseorang tidak selalu berarti memberi tanpa batas. Terkadang menjaga berarti menempatkan batas agar mereka belajar berdiri. Dan ketika itu dilakukan dengan kasih, bukan dendam, maka pemulihan itu lebih mungkin. Terakhir, aku ingin bertanya padamu yang menonton atau membaca ini. Jika kamu berada di posisi Antonia, memiliki anak yang membuat keputusan bodoh dengan konsekuensi besar, apa yang akan kamu lakukan? Tulis pendapatmu di komentar. Jika kisah ini menyentuhmu, subscribe dan bagikan cerita ini dengan seseorang yang mungkin perlu mendengarnya. Kita tidak selalu punya jawaban mudah, tetapi kita bisa berbagi pengalaman agar tak seorang pun merasa harus menanggung semuanya sendiri.